Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita hampiri tahta hadirat Tuhan di pagi hari ini, karena Dialah pembuat mujizat dalam hidup kita. Amin Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat di dalam hidup kami. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, ya Allahku. Terima kasih, oh, buat kebaikan-Mu, buat keajaiban-Mu Tuhan, buat kemuliaan-Mu di dalam hidup kami yang Kau kerjakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Apa yang mustahil bagi setiap hidup kami, Kau kerjakan buat setiap kami Bapa. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita memasuki hari ini dengan berkat penyertaan Tuhan, dan kita akan menghampiri di dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan yang menyemangati untuk membuat kita tetap kuat menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Tetapi yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara hanya saya ambil di dalam satu ayat, nanti bisa untuk direnungkan kembali di dalam pembelajaran yang lebih lagi. 1 Samuel 5 ayat yang ke-6. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggetarkan mereka. Ia meludahi mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca lengkap perikop ini adalah kisah tentang bagaimana tabut Allah itu berada di tanah Filistin. Dan ini menggambarkan bahwa ketika orang-orang Filistin itu merebut yang namanya tabut Allah, mereka membawanya ke Asdod dan meletakkan di sana, yaitu di dalam kuil Dagon. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita ini memang cerita yang luar biasa, menunjukkan bagaimana kekuasaan Tuhan itu tidak tertandingi. Kalau kita membayangkan di dalam sebuah perjalanan, kita naik sebuah kapal, kita sedang berada di dalam sebuah kapal yang ada di dalam lautan, kita dihantam oleh badai. Padahal kapal itu besar dan kuat. Meskipun kapal itu besar dan kuat dan kokoh, ternyata kekuatan badai itu lebih dahsyat. Karena itu kapal itu kemudian tergoncang, bahkan tidak berdaya untuk melawan badai. Begitu pula kuasa Tuhan yang tidak tertandingi. Dalam kisah ini, di dalam 1 Samuel 5 ini menceritakan kisah tabut Allah yang dirampas oleh orang Filistin dan ditempatkan di kuil Dagon, yaitu dewa mereka. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Patung Dagon itu jatuh dan hancur di hadapan tabut Allah. Tuhan menghajar mereka, orang-orang di kota Asdod ini, dengan borok-borok atau benjolan-benjolan sebagai hukuman karena mereka tidak menghormati kehadiran Allah
dalam hal ini tabut perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang tidak bisa diperlakukan sembarangan, Allah yang tidak bisa diperlakukan seenaknya. Maka kisah ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah keagungan dan kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Sama seperti orang Filistin, dan akhirnya dia menyadari, bahkan dia ketakutan akan hidup mereka. Mereka menyadari akan kesalahan mereka, dan dia juga menghormati, mengakui kuasa Tuhan lebih dari apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak sekali berhala-berhala di sekitar kita. Seperti halnya dewa Dagon milik orang Filistin. Maka dari itu, kuasa Tuhan itu tetap ada. Kuasa Tuhan itu tetap tidak tertandingi. Maka kita tidak boleh untuk menyepelekan yang namanya kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Mari kita hidup, kita bawa di dalam hidup kita untuk selalu menghormati Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang sudah dinyatakan di dalam kisah ini. Di dalam kisah ini sangat membuat kita untuk belajar bagaimana menghormati hadirat Tuhan, keadaan hidup kita, supaya kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Hati-hati terhadap berhala-berhala yang ada di sekitar kita, di dalam berhala-berhala modern. Maka dari itu, kalau orang Filistin diberikan pencerahan, diberikan satu pembelajaran bahwa tabut perjanjian, tabut Allah ini punya kuasa sehingga patung berhala Dagon hancur dan mereka menjadi sadar. Maka mari kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Hormatilah Tuhan, jangan menyepelekan. Maka kita harus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah pembelajaran hari ini. Kita memasuki setiap hari untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan harus kita hormati. Tidak boleh menyepelekan, karena kuasa Tuhan tidak tertandingi. Mari hidup di dalam kuasa Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan sendiri dan Allah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.